Kisah Rapunzalia, putri cantik berambut panjang dan penyihir. Di sebuah kota yang jauh, hiduplah sepasang suami istri yang sangat mencintai satu sama lain. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang berdampingan dengan taman yang luas dan indah, dipenuhi dengan bunga-bunga dan ramuan-ramuan yang beraneka ragam. Taman ini bukanlah taman biasa, melainkan milik seorang penyihir yang sangat kuat dan ditakuti oleh semua orang di kota tersebut. Pasangan suami istri ini telah lama mendambakan seorang anak. Mereka berdoa setiap hari, berharap bahwa suatu hari nanti, mereka akan diberkahi dengan seorang anak yang akan mengisi rumah mereka dengan tawa dan kebahagiaan. Namun, seiring berlalunya waktu, harapan mereka mulai memudar. Mereka merasa sedih dan putus asa, namun mereka tidak pernah berhenti berharap dan berdoa. Suatu hari, sang istri mengetahui bahwa dia hamil. Kebahagiaan mereka tidak terkira. Mereka merasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Sang istri mulai merasa sakit dan lemah. Dia tidak bisa makan apapun dan mulai menyusut. Dokter-dokter di kota itu tidak bisa menemukan apa yang salah dengannya. Suatu malam, saat melihat keluar jendela, mata sang istri tertuju pada tanaman Rapunzel yang tumbuh subur di taman penyihir. Tanaman itu tampak begitu segar dan menggoda, dan dia merasa seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa lebih baik. Dia merasa sangat tertarik dan merasa bahwa hanya Rapunzel inilah yang bisa membuatnya merasa lebih baik. Dia memberitahu suaminya tentang keinginannya, dan meskipun dia tahu risikonya, dia tidak bisa menolak permintaan istrinya. Dia mencuri Rapunzel dari taman penyihir, berharap bahwa ini akan membantu istrinya merasa lebih baik. Dia mencuri Rapunzel di tengah malam, berharap bahwa penyihir tidak akan mengetahuinya. Namun, setiap kali dia mencuri Rapunzel, keinginan istrinya semakin besar. Dia merasa seolah-olah dia tidak bisa hidup tanpa Rapunzel. Dia mulai makan Rapunzel setiap hari, dan perlahan-lahan, dia mulai merasa lebih baik. Dia mulai mendapatkan kembali berat badannya dan warna di pipinya. Dia merasa lebih kuat dan lebih sehat. Akhirnya, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Suatu malam yang gelap, suaminya berjalan menuju taman penyihir dengan hati yang berdebar-debar. Dia tahu apa yang dia lakukan adalah salah, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Istrinya sangat sakit dan dia akan melakukan apapun untuk membuatnya merasa lebih baik, bahkan jika itu berarti mencuri dari taman penyihir. Dia merangkak melalui semak-semak, berusaha sebisa mungkin untuk tidak membuat suara. Dia mencapai tanaman Rapunzel dan dengan hati-hati memetik beberapa helai. Dia merasa lega, berpikir bahwa dia telah berhasil. Namun, saat dia berbalik untuk pergi, dia mendengar suara yang membuat darahnya membeku. Penyihir berdiri di depannya, dengan wajah yang penuh kemarahan. Dia menuntut tahu mengapa suaminya mencuri dari taman miliknya. Dengan suara yang gemetar, suaminya menjelaskan tentang kondisi istrinya dan bagaimana dia sangat mengidamkan Rapunzel. Dia memohon belas kasihan pada penyihir, berharap bahwa dia akan mengerti. Penyihir, meskipun marah, merasa iba pada suaminya. Dia setuju untuk memberinya Rapunzel sebanyak yang dia mau, tetapi dengan satu syarat. Bayi yang lahir nanti harus diberikan kepadanya. Suaminya, terdesak dan putus asa, setuju dengan syarat tersebut. Beberapa bulan berlalu dan tiba saat yang ditunggu-tunggu. Sang istri melahirkan seorang anak perempuan yang cantik. Bayi itu memiliki mata yang cerah dan kulit yang halus seperti sutra. Pasangan suami istri itu merasa sangat bahagia. Mereka menatap bayi mereka dengan penuh cinta dan keajaiban, tidak percaya bahwa mereka akhirnya memiliki anak yang telah mereka dambakan selama ini.
Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Penyihir datang untuk menuntut janji mereka. Dengan hati yang berat, mereka menyerahkan bayi mereka kepada penyihir. Penyihir mengambil bayi itu dan membawanya pergi, meninggalkan pasangan suami istri itu dalam kesedihan dan penyesalan. Penyihir membawa bayi itu ke rumahnya dan membesarkannya sebagai anaknya sendiri. Dia memberinya nama Rapunzalia, setelah tanaman yang ibunya begitu mengidamkan. Rapunzalia tumbuh menjadi anak yang cantik dan cerdas. Dia memiliki rambut emas yang panjang dan indah, dan suaranya seindah alunan musik. Seiring berjalannya waktu, Rapunzalia tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Rambut emasnya panjang dan berkilau, dan suaranya seindah alunan musik. Penyihir merasa sangat bangga dan sayang padanya, tetapi dia juga merasa takut. Dia takut bahwa suatu hari nanti, seseorang akan datang dan mencuri Rapunzalia darinya. Untuk melindungi Rapunzalia, penyihir memutuskan untuk mengurungnya di sebuah menara. Menara itu berada di tengah hutan yang lebat, jauh dari manusia. Menara itu sangat tinggi, dengan hanya satu jendela di puncaknya. Tidak ada pintu atau tangga, hanya dinding batu yang licin dan tinggi. Rapunzalia tinggal di menara itu, sendirian dan terisolasi dari dunia luar. Dia menghabiskan hari-harinya dengan menyanyi dan merawat rambutnya yang panjang. Dia merindukan kebebasan dan kontak manusia, tetapi dia juga takut pada dunia luar. Dia telah mendengar cerita tentang manusia dari penyihir, dan dia tahu bahwa mereka bisa jahat dan berbahaya. Namun, Rapunzalia tidak pernah kehilangan harapannya. Dia selalu bermimpi tentang hari ketika dia akan bebas dan bisa melihat dunia. Dia bermimpi tentang matahari terbenam yang indah, bunga-bunga yang beraneka ragam, dan suara burung-burung yang merdu. Dia bermimpi tentang kebebasan, dan dia tahu bahwa suatu hari nanti, mimpinya akan menjadi kenyataan. Meski terkurung di menara, Rapunzalia tidak pernah merasa benar-benar sendirian. Penyihir sering mengunjunginya, membawakan makanan dan berbagai barang yang dia butuhkan. Setiap kali penyihir datang, dia akan berdiri di bawah menara dan memanggil Rapunzalia dengan suara yang keras dan jelas. Rapunzalia, Rapunzalia, biarkan rambutmu turun agar aku bisa naik tangga emasmu, kata penyihir dengan suara yang keras dan jelas. Setiap kali Rapunzalia mendengar sajak itu, dia akan mengikat rambutnya yang dikepang panjang ke kait di jendela sebelum membiarkannya jatuh 20 yard ke tanah. Penyihir kemudian akan memanjat rambut Rapunzalia, seolah-olah itu adalah tangga, dan naik ke puncak menara. Meski Rapunzalia merasa sedih dan terkurung, dia selalu merasa senang saat penyihir datang. Penyihir adalah satu-satunya teman yang dia miliki, satu-satunya orang yang dia kenal. Penyihir sering bercerita tentang dunia luar, tentang hutan yang luas, tentang kota-kota yang ramai, dan tentang berbagai petualangan yang menanti Rapunzalia jika dia berani keluar dari menara. Meski Rapunzalia merasa senang saat penyihir datang, dia juga merasa takut. Dia tahu bahwa penyihir adalah orang yang mengurungnya di menara, orang yang menjauhkannya dari dunia luar. Dia merindukan kebebasan, dia merindukan petualangan, dan dia merindukan kesempatan untuk melihat dunia dengan matanya sendiri. Suatu hari, seorang pangeran yang tampan dan berani sedang berkelana di hutan. Dia adalah seorang petualang yang suka menjelajahi tempat-tempat baru dan mencari petualangan. Ketika dia melewati hutan yang lebat, dia mendengar suara yang sangat indah. Itu adalah suara seorang gadis yang sedang bernyanyi. Pangeran itu terpesona oleh suara itu. Dia merasa seolah-olah dia sedang mendengar alunan musik dari surga. Dia mengikuti suara itu dan menemukan sebuah menara tinggi yang menjulang di tengah hutan.
Dia melihat ke atas dan melihat seorang gadis cantik dengan rambut emas panjang yang sedang bernyanyi di jendela menara. Pangeran itu terpesona oleh kecantikan dan suara Rapunzalia. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia ingin bertemu dengan Rapunzalia dan berbicara dengannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Menara itu sangat tinggi dan tidak ada pintu atau tangga. Pangeran itu kembali ke menara itu setiap hari, mendengarkan nyanyian Rapunzalia yang indah. Dia merasa seolah-olah suara Rapunzalia adalah obat untuk hatinya yang sepi. Dia merindukan Rapunzalia dan berharap bahwa suatu hari nanti, dia akan bisa bertemu dengannya. Setelah beberapa hari mendengarkan nyanyian Rapunzalia dari kejauhan, pangeran itu memutuskan bahwa dia harus bertemu dengan gadis cantik itu. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh cinta, meskipun dia belum pernah berbicara dengannya. Dia merasa seolah-olah suara Rapunzalia telah memikat hatinya dan dia tidak bisa hidup tanpa mendengarnya. Suatu hari, saat matahari terbenam dan langit dipenuhi dengan warna merah muda dan ungu, pangeran itu kembali ke menara. Dia berdiri di bawah menara dan memanggil Rapunzalia, berharap bahwa dia akan mendengarnya. Namun, tidak ada jawaban. Dia merasa putus asa, tetapi dia tidak menyerah. Dia memutuskan untuk kembali keesokan harinya dan mencoba lagi. Keesokan harinya, pangeran itu kembali ke menara. Kali ini, dia melihat sesuatu yang tidak dia harapkan. Dia melihat penyihir datang ke menara dan memanggil Rapunzalia. Dia melihat Rapunzalia menurunkan rambutnya yang panjang dan indah, dan penyihir memanjatnya untuk naik ke puncak menara. Pangeran itu terkejut, tetapi dia juga merasa senang. Dia akhirnya tahu bagaimana cara masuk ke menara. Dia memutuskan untuk mencoba metode yang sama. Dia berdiri di bawah menara dan memanggil Rapunzalia seperti cara penyihir memanggilnya, dan dengan hati yang berdebar-debar, dia memanjat rambut Rapunzalia. Saat dia mencapai puncak menara, dia melihat Rapunzalia untuk pertama kalinya. Dia terpesona oleh kecantikannya. Dia melihat ke dalam mata Rapunzalia dan melihat kepolosan dan kebaikan di dalamnya. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan cinta sejatinya. Pangeran itu meminta Rapunzalia untuk menikah dengannya, dan Rapunzalia setuju. Mereka berjanji untuk selalu bersama dan mencintai satu sama lain, tidak peduli apa yang terjadi. Mereka berjanji untuk melarikan diri dari menara dan menjalani hidup yang bahagia bersama. Demikianlah pertemuan pangeran dengan Rapunzalia, sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan harapan.